Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Nur Ekawati dari Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep nasih dan mansuh dalam studi hadis perspektif PAI yang diampu oleh Prof. Dr. Hajah Marhumah MPD. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai pembahasan mengenai konsep nasih dan mansuh. Perkembangan ilmu nasih dan mansuh itu dimulai ketika Ali bin Abi Thalib itu sedang berkunjung ke sebuah masjid di Kufah. Di sana beliau itu menemui seorang hakim yang sedang mengajarkan Al-Quran, di mana hakim tersebut mencampurkan antara larangan dan perintah. Nah, lalu Ali bertanya kepada hakim tersebut, apakah kamu tahu konsep nasih dan mansuh? Lalu hakim tersebut mengatakan, saya tidak tahu. Nah, lalu Ali itu menjawab, maka kamu telah celaka dan mencelakakan orang lain. Dari sinilah akhirnya ilmu nasih dan mansuh itu menjadi salah satu ilmu penting ketika seseorang ingin melakukan penafsiran terhadap Al-Quran ataupun hadis. Ulama itu berbeda pendapat mengenai konsep nasih dan mansuh. Ada dua golongan ulama. Yang pertama adalah ulama yang menerima konsep nasih dan mansuh. Mayoritas ulama itu menerima konsep nasih dan mansuh karena menurut mereka perubahan hukum dalam Al-Quran itu adalah bagian dari hikmah Tuhan yang dapat berubah sesuai dengan waktu dan kondisi. Nah, sedangkan menurut ulama-ulama yang tidak setuju dengan konsep nasih dan mansuh, mereka memberikan alasan bahwa Al-Quran itu tidak mengandung kontradiksi dan seluruh ayat itu dapat ditafsirkan secara harmonis. Sehingga konsep nasih dan mansuh ini dapat menciptakan pemahaman yang salah ketika seseorang itu ingin memahami keutuhan wahyu ilahi. Oke, sekarang kita mulai pembahasan mengenai pengertian nasih secara etimologi. Ada 5 pengertian nasih secara etimologi. Yang pertama adalah araf aulal izalah, yang berarti penghapusan. Yang kedua, ada an-naqlu, yang berarti penyalinan atau penukilan. Yang ketiga, ada al-ibtalah, yang artinya penghilangan atas sesuatu. Yang keempat, ada at-taghyir wal ibtal wal iqamah as-sa'i maqamuhu, yang artinya adalah mengganti atau menukar. Yang kelima atau yang terakhir itu ada at-tahwil wal baqaihi fi nafsihi atau at-tabdil, yang artinya adalah memalingkan, menyalin atau memindahkan. Nah, secara terminologi, nasih itu adalah hukum atau dalil syara yang bersifat penghapus suatu hukum atau merupakan subjek penghapusan. Setelah pengertian nasih, kita lanjut ke pengertian mansuh. Mansuh secara etimologi itu adalah suatu hal yang diganti. Sedangkan secara terminologi, mansuh adalah sesuatu yang menempati posisi awal yang belum diganti dengan hukum syarak yang datang kemudian. Atau dapat dipersingkat, mansuh itu adalah hukum atau dalil yang dihapus atau merupakan objek penghapusan. Sekarang kita lanjut ke rukun nasih dan mansuh. Ada 4 rukun nasih dan mansuh. Yang pertama adalah adat nasih. Adat nasih itu merupakan statement yang meyakinkan bahwa benar-benar ada suatu pembatalan mengenai hukum tertentu. Yang kedua adalah nasih atau hukum yang bersifat menghapus atau hukum awal yang sudah ada.
Yang kedua adalah mansuh, yang merupakan suatu hukum atau dalil yang akan dihapus, dibatalkan, atau dipindahkan keberadaannya. Yang terakhir adalah mansuhan, yang berarti orang-orang yang harus mendapatkan beban dari hukum tersebut. Selanjutnya adalah syarat nasih dan mansuh. Ada 4 syarat nasih dan mansuh. Yang pertama adalah mansuh, atau dalil hukum yang dibatalkan atau dihapus harus berupa hukum syara. Yang kedua, nasih atau dalil yang menghapuskan itu harus memiliki selang waktu dari mansuh atau hukum yang lama. Nah, hukum nasih itu harus berwujud hukum syara dari Al-Quran, hadis, ijma, ataupun qiyas. Selanjutnya adalah dalil baru, dan dalil lama itu haruslah memiliki pertentangan yang bersifat nyata. Jadi nasih dan mansuh itu harus bersifat kontradiktif. Selanjutnya adalah sifat dari nasih atau dalil yang menghapus itu adalah mutawatir. Karena dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan dengan dalil yang juga harus pasti secara hukumnya. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pembagian nasih dan mansuh. Ada 4 macam proses terjadinya nasih dan mansuh. Yang pertama adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 240, yang mana di dalam ayat itu dijelaskan bahwa masa idah perempuan itu adalah 1 tahun, sedangkan ayat tersebut dinasihkan dengan surat Al-Baqarah ayat 234, yang berisi bahwa masa idah perempuan itu adalah 4 bulan 10 hari. Jadi, nasih dan mansuh ini berisi bahwa masa idah perempuan itu yang awalnya 1 tahun, itu kemudian diganti menjadi 4 bulan 10 hari. Yang kedua adalah Al-Quran dengan As-Sunnah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180, yang berbicara mengenai berwasiat sebelum meninggal kepada keluarga dan kerabat itu dalam hal yang wajar dan patut saja. Ayat ini dinasihkan dengan sabda Rasulullah dari Umamah, yang hadisnya itu predikatnya hasan. Bunyinya adalah, sesungguhnya Allah telah memberikan bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa sudah terdapat ukuran untuk pembagian harta warisan kepada keluarga ataupun kerabat. Yang ketiga adalah As-Sunnah dengan Al-Quran. Contoh nasih dan mansuh dari As-Sunnah dengan Al-Quran itu adalah arah kiblat sholat. Diceritakan oleh Barroh bahwasannya Nabi sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Yang kemudian Nabi ingin sekali kiblat itu diubah ke Baitullah di Makkah. Kemudian Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Makkah. Nah, sholat pertama yang dilakukan oleh beliau dengan menghadap Baitullah itu adalah sholat asar, yang dilakukan bersama dengan sekelompok jamaah. Setelah selesai sholat, salah seorang dari jamaah Nabi itu keluar dari tempat sholat dan kemudian bertemu dengan sekelompok jamaah lain yang sedang ruku. Lalu dia mengatakan, "Saya bersaksi demi Allah, sesungguhnya saya tadi telah sholat bersama Nabi dengan menghadap ke Makkah." Kemudian jamaah sholat masjid itu memutar arah Baitullah Makkah. Lalu hadis ini dinasihkan dengan surat Al-Baqarah ayat 105.
Yang keempat adalah as-sunnah dengan as-sunnah. Contoh dari nasi dan mansuh dari as-sunnah dengan as-sunnah itu adalah ziarah kubur. Yang mana hadis riwayat Muslim itu mengisahkan bahwa Nabi itu melarang ziarah kubur. Lalu dinasihkan dengan hadis riwayat Hakim yang isinya adalah Nabi memperbolehkan ziarah kubur karena ziarah kubur itu dapat melunakkan hati dan mengingatkan pada akhirat. Selanjutnya adalah bentuk dari nasih dan mansuh. Bentuk pertama itu adalah menghilangkan hukum atau ketentuan dan teksnya secara bersamaan. Bentuk pertama ini terdapat dalam ayat Al-Quran yang sebelumnya telah permanen dari sisi lafadz dan maknanya yang kemudian dinasihkan. Contohnya itu adalah riwayat Aisyah tentang saudara sepersusuan dalam hadis riwayat Muslim, di mana pada awalnya ketentuan saudara persusuan itu adalah ketika seorang bayi itu telah menyusu selama atau sebanyak 10 kali. Yang kemudian diriwayatkan lagi bahwa saudara sepersusuan itu adalah 5 kali persusuan. Bentuk yang kedua adalah penghilangan hanya pada hukum atau ketentuan, sedangkan teksnya masih ada. Bentuk kedua ini terdapat dalam ayat Al-Quran yang hukumnya sudah tidak berlaku, sedangkan bacaannya masih tetap dalam Al-Quran. Contohnya adalah masa idah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 240 yang kemudian dinasihkan dengan surat Al-Baqarah ayat 234. Yang ketiga adalah penghilangan hanya pada teks atau bacaan, sedangkan hukumnya tetap sahih. Ayat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang kemudian lafadznya dinasihkan, namun hukumnya masih sama, terdapat dalam surat An-Nur ayat 2 yang berisi tentang raja. Selanjutnya adalah metode nasih dan mansuh dalam hadis. Telah menjadi tradisi dari para ahli hadis itu menggunakan nasih ketika mereka mengalami kesulitan dalam menggabungkan dua hadis yang mana dua hadis tersebut saling bertentangan atau saling kontradiktif dan tidak dapat diharmoniskan. Nah, di antara kedua hadis itu, para ahli hadis itu mencari mana hadis yang muncul pertama dan mana hadis yang muncul terakhir. Metode lain yang dapat digunakan untuk nasih dan mansuh dalam hadis itu adalah pertama, menelusuri penjelasan langsung dari Rasulullah, seperti dalam kasus pelarangan ziarah kubur. Yang kedua adalah mengetahui perkataan dan penjelasan dari sahabat Nabi. Pada metode ini, ulama hadis itu sangat menganjurkan menggunakan metode ini karena menurut mereka sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang paling mengerti kehidupan Nabi dan paling mengerti fakta sejarah yang terkait dengan suatu hadis pada zaman Nabi. Yang ketiga adalah mengetahui sejarah hadis. Ilmu nasih itu hanya dapat dicapai dengan mengetahui fakta sejarah. Bagian ketiga ini berhubungan dengan bagian kedua tadi, mengenai mengetahui penjelasan dari para sahabat Nabi. Yang keempat adalah ijma ulama. Contohnya adalah dalam kasus minum khamr. Nah, Imam Nawawi itu berkata, ijma ulama itu menunjukkan adanya nas terhadap hadis ini, hadis tentang minum khamr,
yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam ijma ini tidak bisa dinasihkan, tetapi tidak bisa menasihkan juga. Akan tetapi dalam hadis ini menunjukkan adanya penasihan. Oke, pembahasan selanjutnya adalah kita membahas mengenai salah satu pemikir Islam yang bernama Abdullah An-Naim. Beliau itu adalah seorang akademisi dalam bidang hak asasi manusia, yang mana beliau itu menciptakan sebuah pemikiran yang diberi nama rekonstruksi syariah. Rekonstruksi syariah ini berisi mengenai pembaharuan konsep nasih dan mansuh yang digagas oleh Abdullah An-Naim. Nah, dalam dunia modern, upaya reformasi syariah Islam itu dilakukan untuk memperbaharui syariah historis. Apa itu syariah historis? Syariah historis adalah syariah yang berlaku pada periode Madinah, yang mana pada saat itu masyarakat Madinah itu belum mampu untuk menerapkan ajaran-ajaran universal dari ayat-ayat Makkiyah yang telah ada. Nah, syariah historis itu telah membatasi wewenang ijtihad. Pembatasan wewenang ini merupakan tidak bisanya ijtihad dilakukan pada hukum yang telah disentuh oleh Al-Quran. Wilayah kerjanya itu hanya pada hukum yang tidak diatur secara qot'i atau secara jelas dalam Al-Quran dan hadis, seperti sholat 5 waktu, puasa, dan zakat. Nah, begitu pula masalah yang sudah memiliki ketetapannya pada ijma, itu juga tidak bisa menjadi wilayah ijtihad, karena ijma itu juga memiliki nilai qot'inya sendiri sebagaimana Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hukum-hukum yang mendesak untuk direformasi itu menjadi sulit untuk direformasi, seperti hukum qisas. Nah, melihat fenomena-fenomena ini, akhirnya An-Naim itu menggagas sebuah metode pendekatan baru dengan menggunakan metode nasih. Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan syariah modern. Teknik ini dilakukan dengan memilih ayat Al-Quran ataupun hadis yang diperlukan dan disesuaikan dengan konteks yang sedang dialami, serta melakukan pembatasan pada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis sesuai dengan konteks saja, sesuai dengan konteks yang sedang dialami. Selanjutnya, rekonstruksi syariah An-Naim itu meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah konsep Makkiyah dan Madaniyah. Hukum Islam modern itu didasarkan pada ayat-ayat Makkiyah. Karena pesan Makkiyah atau pesan Mekah itu merupakan pesan yang fundamental dan abadi, di mana pesan-pesan ini menekankan pada martabat manusia yang inheren terhadap keseluruhan umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan, ataupun ras. Pesan Mekah ini ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan, serta kebebasan dalam beragama tanpa ancaman apapun. Batasan-batasan yang ada dalam struktur ijtihad seperti kualifikasi qot'i dan zonni itu tidak berlaku pada konsep Makkiyah dan Madaniyahnya Abdullah An-Naim. Karena gagasan Naim hanya memberlakukan ayat-ayat yang relevan dengan kebutuhan manusia modern. Sedangkan
ayatnya tidak sesuai dengan modernitas itu menjadi ayat mansuh. Pengelompokan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah itu tidak lagi mengacu pada waktu ataupun lokasi di mana dia turun. Namun, secara khusus pengelompokan ini didasarkan pada kerelevanannya dengan kebutuhan manusia modern. Yang kedua adalah konsep Nasih Abdullah An-Naim. Konsep Nasih Abdullah An-Naim itu dikenal dengan nasih terbalik. An-Naim itu merekonstruksi nasih dengan membalikkan proses nasih. Pembalikan ini berarti membatalkan ketentuan hukum ayat Madaniyah dan hadis yang terkait dengannya. Nah, pembalikan ini terjadi jika ayat Madaniyah yang digunakan untuk menolak ayat Mekah pada abad ke-7, abad ketika Rasul masih ada, itu tidak lagi relevan dengan era baru, abad 20 ini. Maka, dengan cara ini, ayat utama kembali menjadi teks yang berfungsi pada era modern. Jadi, ayat-ayat Makkah, ayat-ayat Makkiyah itu menjadi ayat utama yang kembali difungsikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dunia modern ini. Nasih menurut An-Naim itu hanya sebagai proses penundaan suatu ayat sampai masanya tiba, sampai saatnya tiba. Berbanding terbalik dengan konsep nasihnya para ulama klasik, yang mana mereka mengatakan bahwa nasih itu merupakan pembatalan suatu hukum. Rumusan nasih ulama Islam itu, ulama klasik itu mensyaratkan bahwa nasih baru bisa dilakukan manakala memenuhi syarat atau aturan yang telah ditentukan, sesuai dengan yang telah saya jelaskan di depan tadi. Namun, An-Naim menjelaskan atau An-Naim ini menjadikan kondisi sosial historis masyarakat modern sebagai acuan dari dilakukannya nasih, di mana ia telah mensakralkan prinsip HAM yang notabene itu hanya produk dari pikiran manusia yang terkadang itu dipengaruhi oleh sosial politik atau kepentingan dari pencetusnya. Oke, itu adalah konsep nasih dari Abdullah An-Naim. Sekian penjelasan dari saya mengenai konsep nasih dan mansuh. Semoga bisa memberikan pengetahuan baru dan menjadi sumber pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan materinya, itu mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.